Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqal musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumil ulama'il 'amilina fid dharain. Amin. At-tasi' Kitabus Shalah, Babul Khusyu' bis Shalah, ila qawlihi kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu yaqul ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam salli salata muwaddi'. Kadzalika yuqalu 'inda kulli ibadah min shaumin wa dzikrin wa tilawatin wa ghairiha faf'alha bi ahsani mumkinin ka'annaha akhiru salatin aw shaumin aw ayyi ibadatin kanat. Adanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi seorang wali Allah yang sering kita sebut nama beliau ini, salah satu wali Allah dari Hadramut di kota Urfah, yang mana anak beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikuburkan di Surabaya. Salah satu gurunya daripada Al-Habib Abu Bakar Muhammad Assegaf itu muridnya anak beliau. Ini Al-Habib Idrus, abahnya Al-Habib Muhammad yang dikuburkan di Surabaya dekat Sunan Ampel. Beliau berkata menanggapi tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda begini, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah kamu seperti salatnya orang yang mau berpisah. Maksudnya, salatlah kamu seperti salat yang terakhir. Kita kalau salat yang terakhir bagaimana? Misalnya begini nih. Misalnya ente diberitahu. "Hei, fulan, salat Isya kamu ini adalah salat yang terakhir. Habis ini engkau meninggal dunia." Coba kita salatnya macam mana? Salat yang terakhir. Pasti khusyuk betul salatnya, karena habis itu mati. Khusyuk luar biasa. Kata Nabi, solatlah kamu, setiap solat itu seperti solat yang terakhir yang kamu laksanakan. Nah, beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi menanggapi tentang hadis ini, kata beliau, kadzalika, begitu juga, yuqalu, dikatakan, inda kulli ibadah, setiap ibadah yang lain juga begitu. Min saumin, dari puasa, wa dzikrin, dan berzikir, wa tilawatin, baca Quran, wa ghairiha, dan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga, maksudnya fa'alha bi ahsani mungkin, lakukanlah dengan yang paling terbaik semungkin-mungkinnya. Usahakan dengan melaksanakan dengan cara yang terbaik. Ka'annaha akhiru shalah, seakan-akan itu salat yang terakhir. Wa shaumin, atau puasa yang terakhir. Au ayyi ibadatin kanat, atau ibadah apa saja. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah itu, kata beliau, hendaknya kita melaksanakan ibadah itu seakan-akan ibadah itu ibadah yang terakhir kita lakukan, habis itu meninggal. Maka kalau orang melakukan ibadah, kalau dia tahu setelah itu dia meninggal, dia akan melakukan ibadah itu dengan cara yang paling terbaik, dengan cara yang paling khusyuk. Kenapa? Dia sadar itu terakhir ibadah. Nah, begitulah kata beliau, harus dirasakan setiap melaksanakan ibadah itu adalah ibadah yang terakhir. Qala azza wa jalla, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah Ta'ala berfirman, Allah azza wa jalla berfirman di surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus salah, jangan engkau mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan engkau lagi mabuk, hatta ta'lamu, sehingga engkau menyadari, mengetahui, ma taqulun, apa yang kau ucapkan. Jangan dekati solat, jangan melaksanakan solat kalau kamu lagi mabuk, sampai kamu menyadari, mengetahui apa yang kamu katakan. Artinya sampai engkau menyadar, tidak mabuk lagi, sampai engkau sadar. Jadi ceritanya tuh dulu orang itu boleh minum khamar dulu
boleh minum khamar, mabuk. Karena orang dulu kalau musim dingin tuh untuk menghangatkan badan minum khamar. Untuk menghangatkan badan, turun. Jadi akhirnya mereka kalau mau sholat tidak minum khamar. Kalau tidak sholat minum khamar. Karena waktu itu belum ada larangan dari Allah. Mereka minum khamar. Tahu-tahu ada yang habis minum khamar, dia sholat. Habis minum minuman keras, dia sholat. Waktu zaman Nabi itu dia sholat. Sehingga dia salah bacanya. Waktu itu dia baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan sebenarnya kan la a'budu ma ta'budun. Dia bacanya a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Akhirnya salah dia bacanya. Nah, karena dia bacanya salah, artinya pun fatal akibatnya, maka turunlah ayat ini. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Dan jangan kalian melaksanakan solat ketika kalian lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian menyadari apa yang kalian baca. Ya, udah. Akhirnya mereka setelah turun ayat ini, kalau mau solat mereka tidak mau mabuk. Kalau dulunya mabuk, habis mabuk langsung solat. Akhirnya karena kacau bacaannya, semenjak turun ayat ini mereka mabuk. Kalau udah mau solat tidak mau. Tapi setelah itu turun lagi firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya ihmil bait. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang khamar secara mutlak. Apa itu firman Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, perbuatan judi, wal ansab wal azlam rijsun, adalah najis, min amali syaitan, kotor, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, kata Allah, tinggalkan, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Semenjak ayat itu turun, itu sahabat-sahabat yang dulu suka mabuk, mereka nyimpan khamarnya bukan pakai dalam botol lagi, dalam tempayan mereka nyimpan khamarnya. Setelah turun firman Allah tersebut, suruh tinggalkan khamar, bukan hanya waktu mabuk, walaupun bukan hanya waktu mau sholat, walaupun bukan bukan mau sholat, secara mutlak harus ditinggalkan selama-lamanya. Ketika turun firman Allah tersebut, larangan untuk meninggalkan khamar, mereka ambil palu, tokol, mereka hancurkan itu tempayan-tempayan khamarnya. Kenapa? Taat terhadap perintah Allah SWT. Mereka tinggalkan setelah itu. Kenapa? Udah ada larangan secara mutlak. Nah, qila, ada ulama yang berpendapat sukara yang dimaksud dengan mabuk di situ dulu turunnya karena orang mabuk, itu kan tadi sebabnya. Sebagian ulama juga mengarahkan, artinya menafsirkan ayat ini bukan hanya mabuk karena minuman keras atau karena narkoba. Min kasratil ham, juga mabuk karena banyaknya kesumpakan. Wa qila hubbid dunya, ada juga ulama yang berpendapat cinta dunia. Jadi jangan kamu melaksanakan sholat kalau hati kamu masih sibuk dengan cinta dunia. Artinya kosongkan hati itu dari cinta dunia, kosongkan hati daripada pikiran kesumpakan, kegalauan dunia, kosongkan, pelongkan hati, khusyukkan, jadikan sholat. Tapi jangan salah paham. Berarti Ustaz, kalau hati belum khusyuk, kalau hati masih cinta dunia, kalau hati masih sumpah, masih galau, tidak usah sholat. Salah juga. Tidak boleh begitu. Tetap wajib sholat. Diusahakan sedikit-sedikit sambil menghilangkan kecintaan dunia, sambil menghilangkan kesumpahan, kegalauan, diusahakan khusyuk. Bukan artinya, Ustaz, hati anak ini belum khusyuk mau sholat, Ustaz, antum ajak sholat, Ustaz, anak jangan, karena hati anak ini masih galau, tak masih sumpah, tidak boleh sholat. Salah seperti itu. Tetap harus sholat, ya. Kan ada sebagian orang begitu. Ente kenapa tidak sholat? Antum ajak sholat. Ente hati anak belum ikhlas mau sholat. Beb, sholat itu harus ikhlas.
Kalau tidak ikhlas apa gunanya kita ibadah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ana belum ikhlas, antum aja yang sholat. Salah. Seperti itu. Tidak boleh. Yang namanya kewajiban laksanakan. Ikhlas dilatih dikit-dikit. Nah, seperti itu, bukan kewajibannya yang tinggalkan. Nah, wa qala Wahab al-murad bihi zahiruhu. Al-Imam Wahab mengatakan al-murad yang dimaksud dengan ayat itu zahiruhu, secara zahir. Fa fihi tanbih. Itu secara zahir tidak boleh mabuk. Dan di dalam dan pada hal tersebut juga ada peringatan atas jangan mabuk dengan dunia. Iz bayyana fihi al-illah, karena Allah jelaskan pada dalil tersebut alasannya. Faqala hatta ta'lamu ma taqulun. Kenapa jangan mabuk? Kenapa jangan mabuk ketika sholat? Apa alasannya? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga engkau mengetahui apa yang engkau katakan. Artinya, kalau kita memikirkan sesuatu sehingga kita melupakan, lengah, tidak khusyuk dengan apa yang kita baca, itu juga dilarang. Karena kenapa? Itu juga mabuk. Jadi mabuk itu tidak boleh karena dapat mencegah kita memahami apa yang kita baca. Mabuk dunia kan juga. Contoh, mabuk dunia bagaimana? Kita lagi sholat, mikirkan kerjaan, mikirkan duit, mikirkan makanan, sehingga ketika sholat mulut baca, tapi hati tidak khusyuk, tidak memahami apa yang dibaca tuh. Mulut aja baca, pikirannya kemana-mana. Itu juga mabuk namanya. Mabuk dengan apa? Mabuk dengan dunia, mabuk dengan makanan, mabuk dengan duit, sehingga dia tidak tahu apa yang dia baca tuh. Makanya kalau kita makanan sudah disediakan, dihidangkan, makanan sudah ada di depan mata nih, perut lapar, ini mau sholat, bagaimana? Makan dulu ini. Makan. Ketika sholat tidak lagi mikir makanan tersebut. Itu kalau makannya sudah siap, perut lapar, makan dulu, sehingga sholatnya tenang. Wa kam min musallin lam yashrab khamran. Kata beliau, berapa banyak orang yang sholat dia tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak narkoba, tidak minuman keras. Tapi wa huwa la ya'lamu ma yaqul fi sholatihi. Tapi dia tidak tahu apa yang dia baca dalam sholat itu. Artinya tidak khusyuk. Mulutnya baca, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Padahal dia tidak minum khamar. Terus mabuknya kenapa? Mabuk karena dunia. Nah, al-hadi asyar qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, agallu darajatis salihin an yusalli rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Sebagian orang soleh berkata, aqallu darajatis salihin, minimal paling rendahnya kedudukan orang soleh itu. Jadi orang soleh itu di antara tandanya yang paling rendah sekali kedudukannya orang soleh itu. Orang soleh itu banyak tingkatannya. Paling rendah kedudukan orang soleh, kata beliau, an yusalli rak'atain, minimal dia ada sholat, yang mana sholatnya dia itu yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah itu minimal dalam 2 rakaatnya. Di antara sholat yang banyak itu minimal dalam 2 rakaatnya dia ada di dalam sholat itu la yuhaddis fihi ma nafsahu. Di dalam 2 rakaat itu dia tidak berbicara dengan jiwanya, dia tidak berbicara dengan dirinya. Artinya dia tidak ingat sama dirinya, tapi dia fokus dengan apa yang dia baca, merenungi, tadabbur, memahami, menghayati apa yang dia baca. Tidak ada ngikuti jiwa nafsu yang ngajak dia bicara, dia tidak pedulikan. Karena orang sholat itu dia sedang berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika sujud. Sujud itu agrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a aqamagal. Kata Nabi, waktu atau posisi yang paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyak doa, kata Nabi. Dengan syarat doanya harus pakai bahasa Arab.
Kalau tidak bisa bahasa Arab, doanya di dalam hati. Nah, orang ketika sholat itu paling dekatnya dia kepada Allah SWT. Nah, karena orang paling dekatnya kepada Allah, setan tidak terima. Setan mengganggu. Macam-macam cara tuh setan. Makanya dulu ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i yang punya mazhab Hambali. Orang itu lupa naruh barang. Ya, lupa naruh barangnya. Dia datang, wahai Imam Ahmad, saya ini lupa naruh barang. Apa kata Imam Ahmad? Coba kamu sholat 2 rakaat. Kamu sholat, khusyukkan sholat kamu. Insya Allah kamu ketemu tuh barangnya. Akhirnya dia dengar tuh nasihat Imam Ahmad. Dia sholat 2 rakaat. Dia berusaha khusyuk di dalam sholatnya. Ketika dia sholat, mulai takbir, setan tidak senang. Kenapa? Kalau dia khusyuk, dia banyak dapat pahala dari Allah SWT. Sholatnya diterima. Setan berusaha dengan segala macam cara mengganggu dia agar tidak khusyuk dalam sholatnya. Diganggu dengan cara ini, mental, tetap khusyuk. Diganggu dengan cara ini dan itu, mental. Akhirnya setan ganggu dia dengan cara apa? Mengingatkan barang yang hilang. Diingatkan sama setan, barang kamu yang hilang tuh, kamu lupa naruhnya. Itu kamu naruhnya di situ tuh, tempat ini. Akhirnya dia berbisik dalam hati, oh iya ya, lupa saya di situ. Kalah dah dia, hilang dah khusyuknya. Habis sholat, langsung diambil barangnya, ketemu. Tuh setan ngingatnya dalam sholat. Udah. Akhirnya ketemu barangnya. Apa kata Imam Ahmad? Dia bilang sama Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, alhamdulillah ketemu barang saya. Kan ketemu kan, kata Imam Ahmad. Ketemu. Pada suatu hari, lupa lagi dia naruh barangnya, lupa lagi. Akhirnya dia tidak perlu lapor sama Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia bilang? Saya sudah tahu caranya. Bagaimana? Sholat 2 rakaat. Oh, ketika sholat yang kedua ini, barangnya lupa yang kedua kali, dia sholat. Nah, tapi dia sholatnya ingin cari barang, bukan khusyuk. Ingin cari barang. Ketika dia sholat, dia berusaha ngingat-ngingatnya, di mana ya barang saya. Kata setan bilang, syaitan bilang, untuk apa lagi saya ganggu dia? Tidak perlu lagi saya ingatkan dia. Dia aja sholat memang udah tidak mau khusyuk, memang mau ingat barangnya. Jadi tidak perlu saya ganggu. Dia memang sholatnya tidak khusyuk, tidak diganggu sama setan. Sampai selesai sholat, tidak ketemu dia barangnya. Tidak ingat-ingat. Lapor dia sama Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, yang kedua kali ini barang saya lupa nyimpan, tapi saya tidak ingat. Padahal saya sudah sholat. Kok saya tidak ketemu? Yang pertama saya ketemu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama kali engkau sholatnya khusyuk. Setan tidak senang, setan ganggu kamu, diingatkan tempatnya. Yang kedua, kamu memang niatnya bukan khusyuk sholat, memang cari barang. Jadi setan tidak perlu ganggu kamu. Kenapa? Kamunya udah setan. Nah, itu tambahan dari Ustaz. Nah, kata Imam Ahmadnya, memang dianya memang tak mau khusyuk sholatnya. Ya, memang dia tidak mau khusyuk. Jadi setan tidak perlu lagi mengganggu dia. Nah, Al-Thani Asyar, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu li rajulin ta'a raqabatahu, ya sahibar raqabah, irfa raqabatak. Laisal khusyuk fil riqab, wa innamal khusyuk fil qulub. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang lelaki, ta'a raqabatahu, yang dia nundukkan lehernya. Ketika sholat begini ini. Lehernya begini kan. Ya. Sayyidina Umar bilang sama dia, ya sahibar raqabah, yang nundukkan lehernya, irfa raqabatak, angkat lehermu. Laisal khusyuk, bukanlah khusyuk itu fir riqab, pada leher-leher yang ditundukkan. Wa innamal khusyuk, akan tapi khusyuk itu fil qulub, di dalam hati. Tapi ya ingat juga, ya, kalau ada kalian ngelihat orang nundukkan gini, jangan kalian tegur, orang yang nunduk. Ini Sayyidina Umar khalifah, pemimpin. Jadi beliau memang tugasnya negur-negurkan orang gitu. Kamu jangan pura-pura khusyuk ya.
Khusyuk itu di sini. Mungkin nggak dia begitu khusyuk ya? Ini Sayyidina Umar mengajarkan bahwasanya tidak wajib khusyuk itu harus nundukkan kepala. Yang penting khusyuk itu adanya di hati. Tapi az-zahir unwanul batin. Zahir ini tandanya batin, alamatnya batin, buktinya batin kita. Pernah ada orang sholat depan Nabi, ada orang sholat, Nabi ngelihat dia lagi sholat main-main jenggotnya. Dia lagi sholat begini. Kalau tidak 3 kali gerakan berturut-turut kan tidak batal. Kecuali kalau dia begini, batal sholatnya. Dia begini nih. Kan tidak batal tuh sholatnya. Cuma jarinya yang bergerak. Apa kata Nabi? Lau khasya'a qalbuh la khasya'at jawarihuh. Oh, kama qala Nabi. Kalau hatinya khusyuk, niscaya anggota badannya juga khusyuk, kata Nabi. Nah, coba lihat. Kalau hatinya khusyuk, niscaya anggota badannya juga khusyuk. Artinya kalau hatinya itu khusyuk, niscaya anggota badannya tidak main-main. Kecuali kalau memang gatal kan tidak apa-apa garuk. Yang penting tak 3 kali gerakan berturut-turut. Ya. Boleh diletakkan gini, pakai jari. Kalau gini tidak boleh, 3 kali berturut-turut batal. Kalau jari tidak apa-apa. Tapi kalau jari walaupun 1000 kali tidak apa-apa. Jadi kalau main-main biarpun sekali batal. Ya gimana main-main? Udah orang lewat batal. Kan jari Ustaz. Kan jari, walaupun jari karena main-main udahlah sholatnya batal. Udahlah sholatnya batal, dosanya besar. Kenapa dosanya besar? Main-main depan Allah SWT. Lagi ngadap Allah main-main. Apa di antara yang tidak membatalkan sholat? Kalau digerakkan lebih dari 3 kali berturut-turut atau lebih, tidak batal. Apa di antaranya? Jari, mata, hidung, telinga, kemaluan. 3 kali berturut-turut atau lebih bergerak, tidak batal. Tapi jangan main-main. Kalau main-main sekali batal. Lagi sholat, ya jangan main-main. Main-main udah sholatnya batal, dosa besar tuh. Karena tidak hormat sama Allah. Lagi sholat, kan mata sekali tidak batal, tapi kalau main-main batal. Tadi kalau kelilipan ada debu, tidak apa-apa. Kelilipan kan, atau hidungnya gatal, hidung gatal, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau main-main sekali pun batal. Nah itu anggota-anggota. Tapi kalau ini pergelangan tangan 3 kali gerakan berturut-turut batal. Begini, batal. Nah, kemudian jadi ini dari Sayyidina Umar ini pelajaran bahwasanya khusyuk bukan harus menundukkan kepala. Walaupun tidak menundukkan kepala bisa khusyuk. Tapi ingat, yang disunnahkan ketika sholat itu mata memandang satu titik tempat sujud, sunnahnya sampai ruku, tidak sampai sujud pandang satu titik itu. Ternyata setelah diteliti oleh ahli, orang yang sholatnya memandang satu titik di tempat sujud, insya Allah pandangan matanya sehat. Kenapa? Karena ketika dia sujud, anggota urat-urat saraf-saraf matanya mengencang. Ketika dia, makanya jangan pejam. Disunahkan jangan pejam. Ketika dia sujud begitu satu titik, mengencang nih saraf-saraf matanya. Ketika dia naik lagi, duduk atau sujud, kendor. Itu refleksi itu. Ya, terapi ala Nabi dari Allah SWT. Sujud lagi, diri lagi. Nah, itu tuh uratnya mengencang, kendor. Itu membuat bagus pandangan mata. Itu ajaran Nabi, semua ada hikmahnya. Jadi sholat begitu. Tapi kata Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali bilang,
Kalau kamu solatnya tidak bisa khusyuk, kecuali pejamkan mata, tidak apa-apa pejamkan mata, biar khusyuk. Tapi kalau bisa tidak pejamkan mata, khusyuknya dengan memandang lebih bagus. Kamu solatnya mandang tempat sujud, dapat dua, khusyuk dan dapat sunnah Nabi. Tapi kalau tidak bisa, mandang di bawah situ, terganggu dengan pandangan sekitarnya, pejamkan mata, tidak apa-apa. Yang penting itu bisa dapat khusyuk. Nah, jadi ingat ya, Sayyidina Umar bilang, ada orang nundukkan kepalanya, dia bilang khusyuk bukan dengan nundukkan leher, tapi dalam hati. Itu maksudnya bukan harus nundukkan leher kalau khusyuk tuh. Yang penting dalam hati. Ya, tidak harus. Tapi kalau ada orang dia menjamkan mata, lihat ke bawah, sunnah, kepalanya agak ditundukkan biar dia dapat khusyuk, tidak apa-apa. Ya. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, kalau orang hatinya khusyuk, maka anggota badannya juga khusyuk. Nah, jadi betul sabda Nabi betul, perkataan Sayyidina Umar juga betul. Nah, inna lis-salati suratan zahirah wa haqiqah batinah, la kamal lis-salati wa la tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Coba lihat, inna lis-salati, sesungguhnya salat itu mempunyai surah, gambaran, zahirah, secara zahir, secara tampak, wa batinah, wa haqiqah, dan secara hakikat. Jadi salat itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maka la kamal lis-salat, salat itu tidak sempurna, wala tamam, ya tidak sempurna, illa bi iqamatihima jami'an, kecuali dua-duanya harus didirikan. Secara zahir, secara tampak harus betul, secara batin juga betul. Fa amma suratuha adh-dhahirah, adapun gambaran solat secara zahir, secara tampak, fahyal qiyam, yaitu berdiri. Berdirinya harus betul, qiraah, bacaannya betul, waruku', rukuknya, wasujud, sujudnya, wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu. Min wadhaifis salati adh-dhahirah, daripada tugas-tugas solat secara zahir. Betul, harus betul. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahudnya, semuanya harus betul. Itu secara zahir. Wa amma haqiqatuhal batinah, adapun hakikat solat secara batin, famithul khusyuk, hatinya khusyuk, wa hudurul qalbi, hatinya hadir, wa kamalil ikhlas, itu secara batin. Dua-duanya harus nih. Syarat rukunnya harus betul, syarat rukunnya harus betul, batinnya harus betul. Jadi biar dua-duanya didirikan, maka sempurna solatnya. Kalau urusan hati, khusyuk, hati hadir, kamalil ikhlas, sempurna ikhlas. Solat semata-mata mencari ridha Allah SWT. Wa tadabbur, merenungi apa yang kita baca. Wa tafahum, memahami apa yang kita baca. Lima'anil qiraah, arti-arti apa yang kita baca. Wa tasbih, mensucikan Allah. Wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu, min wadhaifis shalah, dari tugas-tugas salat al-batinah, secara batin. Orang kalau salat, syarat rukunnya betul. Betul tata caranya, berdiri, rukuk, tidak sujud, semuanya betul. Itu gugur kewajibannya. Tapi urusan pahala, hati, batin. Makin banyak khusyuknya, makin banyak pahalanya. Makin sedikit khusyuknya, makin sedikit pahalanya. Tergantung kadar kekhusyuannya. Nah, wallahu a'lam.